Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan masuk ke bagian akhir dari perkuliahan kita. Ya. Kita akan bahas tentang evaluasi dan pengendalian strategi. Ini adalah bagian terakhir atau materi terakhir dari rangkaian materi-materi tentang manajemen strategik. Saya berharap ya dengan harapan yang penuh, semoga apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah kita bahas bersama selama 1 semester ini itu paling tidak bisa membekas. Ya nggak semuanya 50%-nya. Sehingga ada nilai yang bisa diambil atau yang bisa dijadikan sebagai pegangan dalam menjalankan berbagai aktivitas-aktivitas bisnis yang akan datang, khususnya kalau bersentuhan dengan ilmu manajemen strategik. Baik, gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Ya, semoga sehat semua. Nggak ada yang kolesterol karena kebanyakan makan daging ya. Tapi kelihatannya kalau masih muda gini agak jarang kena kolesterol. Paling kena kantong kering. Baik, kita akan mulai. Ya. Sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Pak. Oke. Yang pertama, ya, dalam melihat atau mempelajari tentang evaluasi strategi itu, setidaknya kita harus memahami terlebih dahulu tentang apa yang menjadi hakikat atau substansi dari evaluasi strategi itu. Supaya ini bisa menghantarkan kita pada pemahaman yang utuh dalam melihat, menilai, dan mengimplementasikan apa itu evaluasi strategi. Evaluasi strategi ini kan sebetulnya bagian dari kegiatan manajemen. Ya. Fungsi manajemen dasar yang kita hafal, ya, yang kita tahu itu kan planning, organizing, actuating, dan controlling, ya kan? Nah, pada bagian controlling inilah kita akan melihatnya. Nah, itu dianalogikan atau disamakan dengan evaluasi controlling itu. Yang pertama yang harus kita pahami terkait dengan proses manajemen strategik di awal. Bahwa manajemen strategik itu dengan berbagai dinamikanya, dengan berbagai situasinya, pasti akan menghasilkan keputusan strategis, ya, yang mana keputusan strategis itu akan memiliki konsekuensi yang sifatnya signifikan dan berdimensi jangka panjang. Oke?
Jadi proses manajemen strategik itu pemahamannya harus seperti itu. Dia menghasilkan keputusan dan keputusan itu mempunyai konsekuensi. Yang konsekuensi itu adalah pasti memiliki dimensi signifikan dan jangka panjang. Nah, signifikan itu apa? Kan itu pertanyaannya. Signifikan itu adalah kondisi di mana konsekuensi yang kita terima itu betul-betul memberi pengaruh, memberi dampak ya, kepada bisnis kita. Pengaruh secara ekonomi ataupun non-ekonomi. Tapi dalam konteks ini, yang kita cari adalah dimensi yang berdimensi jangka panjang, kemudian yang berdampak signifikan secara ekonomi. Kalau kita memiliki usaha, kemudian usaha itu tidak memiliki konsekuensi ekonomi, ya menjadi sebuah kesia-siaan. Apa konsekuensi ekonominya? Ya harus punya nilai untung, harus mempunyai nilai kontribusi kepada kita. Kalau enggak, berarti usahanya belum maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, keputusan strategis itu selain tadi memiliki konsekuensi yang signifikan dan berjangka panjang, secara lebih konkret, keputusan strategis itu akan memiliki dua dimensi konsekuensi sebetulnya, yaitu dimensi konsekuensi positif ataupun negatif. Nah, keputusan strategis yang memiliki dimensi positif itu adalah ketika dia memberikan nilai keuntungan dari hasil keputusan itu. Sementara ketika misalnya dimensinya negatif, maka keputusan strategis itu berarti tidak memiliki dampak. Jadi sama halnya ada pernyataan akibat dari sebuah keputusan itu kita harus siap dengan segala konsekuensinya, baik konsekuensi positif ataupun konsekuensi negatif. Nah, orang itu ya, kalau kita bicara orang individu per individu atau orang per orang, ya, dalam setiap pengambilan keputusannya itu pasti akan dihadapkan pada dua konsekuensi. Konsekuensi baik ataupun konsekuensi tidak baik, atau dampak dari keputusan yang diambil itu adalah positif atau negatif, itu sudah pasti. Nah, oleh karena itu kita harus terbuka, harus membuka mindset secara lebih terbuka bahwa tidak selalu konsekuensi dan strategis itu akan memberi dampak positif. Selalu saja ada dampak negatif. Akan selalu. Misalnya kerugian perusahaan, itu kan dampak negatif. Dan sebagainya. Yang ketiga, ketika kita memahami dua hal tersebut di atas ya, para perencana strategi sepakat bahwa mengevaluasi strategi itu penting dilakukan, ya, penting untuk kehidupan organisasi. Evaluasi yang tepat waktu dapat memperingatkan manajemen akan adanya masalah atau akan adanya potensi masalah sebelum terjadi. Jadi, ini evaluasi itu sebetulnya sebagai alarm.
ya, alarm bagi kita untuk mengetahui posisi apakah organisasi kita ini sudah berada pada jalur yang benar, on the track, atau ada penyimpangan. Kalau ada penyimpangan, maka harus diluruskan, ya. Harus dibetulkan. Kalau ada yang bocor, harus ditambal. Kan kurang lebih begitu. Jangan setelah bocor baru ditambal. Baik, selanjutnya. Dalam evaluasi strategi itu, ya, ada umpan balik. Umpan balik dari siapa? Dari manajer dan para karyawan yang terlibat dalam organisasi itu atau terlibat dalam perumusan strategi itu. Nah, umpan balik ini menjadi alat yang efektif untuk mengetahui sisi-sisi kelemahan dari organisasi yang sedang kita evaluasi. Jadi harus ada umpan balik yang sehat dari para orang-orang yang terlibat dalam organisasi itu. Yang keempat, ya, kelima, evaluasi strategi itu bisa menjadi sebuah proses yang rumit dan sensitif. Kenapa? Bisa menjadi sebuah proses yang sensitif. Kenapa? Karena bisa akan mengganggu atau akan melibatkan, ya, pihak-pihak lain yang mungkin merasa terganggu dengan adanya evaluasi. Jadi jangan sampai kita, ya, meniadakan evaluasi hanya karena ketakutan karena adanya faktor-faktor yang sensitif tadi. Terlalu banyak melakukan evaluasi strategi itu juga dapat menghabiskan biaya. Ini diingat nih. Apalagi kalau dalam konteks bisnis besar, ya ini akan menghabiskan biaya yang besar. Jadi nggak perlu sering-sering juga evaluasi itu, secukupnya saja. Atau yang lebih proporsional adalah kita melakukan evaluasi strategi itu manakala kita memandang bahwa organisasi itu atau strategi itu memang perlu dievaluasi. Kalau belum perlu ya jangan. Menghabiskan energi dan menghabiskan biaya. Nah, apa yang menjadi tujuan evaluasi strategi itu? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan strategi yang sudah kita susun itu dapat tercapai atau dapat terwujud. Jadi ini langkah real untuk memastikan bahwa tujuan dari strategi itu bisa kita dapatkan atau kita tetapkan. Nah, berikutnya. Lantas apa yang menjadi kegiatan dari evaluasi strategi? Dalam terminologi manajemen strategik, yang namanya kegiatan evaluasi strategi itu tidak lebih adalah pada 3 hal.
Yang pertama adalah mengkaji landasan strategi bisnis. Yang kedua, membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan. Dan yang ketiga, mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Oke. Yang pertama adalah begini penjelasannya. Mengkaji landasan strategi bisnis atau perusahaan itu adalah meninjau ulang atau melihat kembali apa yang menjadi landasan strategi bisnis kita. Mulai dari analisa SWOT-nya, visi misinya, ya, matrik Eva EV-nya dan sebagainya itu harus ditinjau ulang. Bukan saja mengkaji ya, tapi juga kita verifikasi ulang, kita lihat lagi apakah masih relevan atau tidak. Kalau masih relevan, ya tidak usah diperbaiki. Ya. Kalau sudah tidak relevan, baru diperbaiki. Nah, membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan itu juga menyangkut tentang membandingkan apa yang menjadi harapan-harapannya dengan kenyataannya. Harapannya adalah kita bisa mendapatkan keuntungan sekian M dalam 1 bulan misalnya. Tapi ternyata kenyataannya tidak terjadi. Nah, itu juga kan bisa menjadi dasar untuk melakukan evaluasi. Kalau pendekatannya adalah keuntungan. Tapi secara umum memang pendekatannya itu. Ya, semua bisnis itu untuk melakukan evaluasi itu atau dasar melakukan evaluasi itu adalah yang menjadi acuan adalah bagaimana profil keuntungannya. Apakah sesuai dengan harapan atau tidak? Atau misalnya kalau kita mau mengkaji, akan membandingkan kinerja karyawan misalnya, yang diharapkan sekian dalam sekian waktu tertentu itu bisa menghasilkan output yang maksimal, tapi ternyata kenyataannya tidak maksimal, itu juga bisa dijadikan sebagai dasar melakukan evaluasi. Jadi bandingkan saja antara idealita dan realitanya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa enggak? Halo? Halo? Bisa dipahami enggak? Halo, halo? Suaranya mana ini? Iya Pak, bisa Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kita memahami dan mengetahui kegiatan apa yang akan dilakukan dalam evaluasi strategi tersebut, maka kita harus juga menetapkan kriteria apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan evaluasi strategi. Ya. Bentar, ada azan. Kita break dulu sebentar.
Oke, kita lanjutkan ya. Kriteria evaluasi strategi itu ada 4 yang bisa kita jadikan rambu-rambu dalam melakukan sebuah evaluasi. Yang pertama, konsistensi. Apa yang menjadi ukuran bahwa sebuah
strategi itu harus kita evaluasi adalah konsistensi tujuannya. Apakah tujuan dari strategi itu konsisten dari awal sampai akhir? Atau apakah strategi yang dirumuskan itu dalam perjalanannya tidak mencerminkan sebuah konsistensi yang kokoh? Sebaliknya dia malah sering berubah-ubah, ya, dan kadang-kadang tidak bisa dipastikan, ya, konsistensinya. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai dasar kita melakukan evaluasi. Kalau kita melihat dalam sebuah tujuan bisnis itu atau strategi bisnis itu dimungkinkan adanya hal-hal yang inkonsisten dengan apa yang menjadi tujuan awalnya. Misalnya gini, kalau tujuan awalnya adalah memperbaiki sumber daya manusianya, karyawannya, harusnya itu yang menjadi fokus. Bukan malah misalnya memperbanyak sumber daya mesinnya. Ya kan? Ini kan menjadi hal yang tidak konsisten. Awalnya ingin memperbaiki SDM, tapi dalam perjalanannya adalah memperbaiki sumber daya mesinnya. Nah, ini menjadi sebuah alasan, sebuah dasar bagi kita untuk melakukan peninjauan kembali, melakukan evaluasi kembali strategi yang kita tempuh. Mana yang betul sebetulnya? Memperbaiki SDM atau memperbaiki mesin? Gitu. Yang kedua, kelayakan. Sebuah strategi itu tidak boleh terlalu banyak membebani sumber daya yang ada, atau tidak boleh menciptakan sub masalah yang tidak dapat dipecahkan. Artinya apa? Strategi-strategi yang sudah kita buat di awal itu dipastikan tidak membebani SDM secara berlebihan. Kalau membebani berarti itu harus kita evaluasi. Atau kalau dia menciptakan masalah baru atau sub baru, ya, beban baru, maka harus kita evaluasi. Nah, mengevaluasi ini sebetulnya pekerjaan mudah-mudah gampang, mudah-mudah sulit, ya. Nah, berikutnya adalah kesesuaian. Kesesuaian itu apa? Kesesuaian kita harus melihat, ya, apakah strategi yang sudah dirumuskan di awal itu betul-betul mengacu apa yang menjadi kebutuhan organisasi, bukan hanya sekedar mengikuti tren. Jangan sampai misalnya tetangga sebelah melakukan evaluasi, kita ikut-ikutan evaluasi, padahal kita nggak ada kebutuhan untuk itu. Ini malah bahaya kalau kita melakukan evaluasi tanpa mempertimbangkan aspek kebutuhan. Berikutnya, yang keempat, evaluasi itu harus mengandung unsur keunggulan atau harus mendorong keunggulan. Jadi kita harus
mampu mendorong penciptaan keunggulan kompetitif tertentu pada bagian tertentu atau pada kegiatan tertentu. Jadi walaupun kita sedang melakukan evaluasi strategi, tetap aspek keunggulan itu harus jadi perhatian kita. Pada bagian mana kita akan unggulkan. Nah, ini alasan kita perlu evaluasi strategi. Pertama, yang menjadi alasan kenapa kita perlu melakukan evaluasi strategi itu adalah karena semakin kompleksnya masalah lingkungan yang terjadi dalam bisnis. Banyak perubahan lingkungan bisnis yang muncul, yang tidak bisa kita prediksi muncul, yang tidak bisa kita antisipasi muncul, dan sebagainya. Nah, ini harus kita antisipasi. Yang kedua, kita ini semakin sulit ya dalam melihat atau membaca sekaligus memprediksi masa depan itu dengan tepat. Ya, saya kira ini sunatullah lah. Kita nggak bisa lah memprediksi masa depan itu kayak gimana. Nggak bisa juga kita menebak-nebak, menerka-nerka besok itu seperti apa. Karena yang namanya besok itu masih termasuk wilayah goib. Ya. Kondisi besok itu masih kondisi goib yang kita nggak tahu. Jadi kita tidak bisa dengan kepedean kita meyakini bahwa besok akan baik-baik saja. Tidak bisa. Kita harus yakin dan percaya bahwa besok itu masih menjadi misteri bagi semuanya. Baik bagi sebuah bisnis ataupun bagi kita sebagai individu-individu. Kan nggak ada jaminan kita besok masih hidup kan? Halo? Ya enggak? Iya, Pak. Betul, Pak. Nah, tetapi dalam ilmu manajemen itu ada yang namanya ilmu forecasting, ilmu memperkirakan atau ilmu merencana, ilmu memprediksi, ya, khususnya yang berkaitan dengan dinamika bisnis. Itu bisa digunakan sebagai alat untuk memprediksi. Yang ketiga, semakin banyaknya variabel, ya, variabel yang terlihat ataupun yang tidak terlihat ini semakin banyak. Ya. Variabel pengganggunya makin banyak. Ya. Misalnya kemarin Pilpres itu juga banyak menjadi variabel yang bisa dianggap mengganggu kinerja bisnis dan seterusnya. Apalagi ini sekarang kita akan menghadapi pilkada serentak. Ini juga akan menjadi variabel yang ikut menentukan laju bisnis. Ya. Kemudian yang keempat, semakin cepat usangnya rencana. Ya, setiap rencana itu ada masanya. Setiap masa ada rencananya. Kurang lebih begitu. Jadi rencana-rencana itu hari ini itu lebih banyak, lebih cepat usang. Karena bisa jadi hari ini kita berencana A, ternyata di sebelah, tetangga sebelah sudah melakukan.
rencana kita itu, maka sudah usang, sudah ketinggalan. Nah, jadi kita menyikapi itu bagaimana? Ya kita harus selangkah lebih maju, mencari atau merancang dan mendesain berbagai banyak rencana. Yang kelima, semakin banyaknya peristiwa dalam negeri dan dunia yang mempengaruhi organisasi. Ya udah, ini nggak usah dibantah. Ya. Berkurangnya rentang waktu di mana perencanaan dapat dilakukan dengan tingkat ketepatan tertentu. Ya, sekarang ini rentang waktunya masing-masing organisasi atau bisnis itu sudah mulai mendesain ulang tentang rentang waktu bisnisnya, baik yang sifatnya jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Jangka pendeknya mungkin bisa dulu hanya 2 tahun, tapi sekarang diperpendek menjadi 1 tahun. Ya kan? Jangka panjang itu dulu bisnis itu 5 tahun, tapi sekarang karena menganggap 5 tahun itu begitu cepat, diperpanjang jadi 10 tahun, gitu kan di rentang waktunya. Yang namanya jangka menengah cukup 2 tahun tadinya, sekarang jadi 5 tahun. Nah, hal-hal seperti itu menjadi bagian yang harus kita evaluasi. Nah, bagaimana proses evaluasi strategi itu dilakukan? Yang pertama, evaluasi strategi harus mempertanyakan harapan dan asumsi manajerial. Harus memicu tinjauan sasaran dan nilai dan harus merangsang kreativitas dalam menghasilkan alternatif yang memformulasikan kriteria. Jadi sederhananya begini, kita itu dalam melakukan evaluasi strategi, ya, terlebih dahulu harus menginventarisir apa-apa saja yang akan menjadi harapan kita setelah kita evaluasi strategi ini dilakukan. Harapan-harapannya apa aja nih yang kita inginkan? Nah, dari harapan-harapan itu harus juga mampu merangsang kreativitas kita. Harus mampu merangsang kreativitas kita. Sehingga ketika kita menetapkan strategi baru atau merumuskan strategi baru, kita termotivasi untuk mewujudkannya. Yang kedua, evaluasi strategi itu harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Bukannya di akhir periode waktu tertentu atau hanya terjadi setelah terjadi masalah. Jadi kadang-kadang kita evaluasi itu setelah ada masalah, ya. Ya, ini banyak yang terjadi. Nggak apa-apa, daripada nggak sama sekali kita evaluasi kan. Jadi besok kita lakukan evaluasi itu tidak mesti dilakukan di akhir periode, tapi bisa di awal, bisa di tengah, ya, atau bisa saat terjadi masalah. Kan kalau belum terjadi masalah, kita belum tahu mana yang harus dievaluasi.
Nah, saat terjadi masalah barulah dievaluasi. Nah, bagaimana melakukan evaluasi yang utuh dalam konteks manajemen strategik? Yang pertama adalah mengembangkan matrik internal dan eksternal yang telah direvisi. Masih ingat kan matriknya? Ya, saya anggap ingat lah. Soal kalian lupa atau ini itu nomor 2. Yang penting saya sudah kasih tahu materinya. Matrik internal yang harus direvisi harus fokus pada perubahan dan kekuatan dan kelemahan. Baik itu manajemen pemasaran, manajemen, keuangan, akunting, produksi, litbang, dan sebagainya. Jadi itu harus dievaluasi, harus dirubah. Kalau tidak dirubah ya sama aja, berarti nggak terjadi evaluasi. Begitu juga materi eksternalnya harus dievaluasi, harus dirubah. Mana yang kemarin dianggap peluang, mana yang kemarin dianggap ancaman, itu masih relevan atau enggak. Kalau masih relevan, pertahankan. Kalau enggak relevan, ganti. Ya. Ancaman apa saja yang baru, kan itu harus kita lihat. Jadi kita harus seobjektif mungkin melihat dan membaca ya, berbagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis kita, baik internal ataupun eksternal. Istilahnya mata dan pendengaran kita harus terbuka. Berikutnya, mengukur kinerja organisasi. Nah, ini adalah aktivitas membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Kemudian juga menyelidiki penyimpangan dari rencana, mengevaluasi prestasi individu, dan menyimak kemajuan yang dibuat ke arah pencapaian sasaran yang dinyatakan. Termasuk adalah sasaran jangka panjang dan sasaran tahunan yang sudah kita buat, itu biasanya dipakai dalam hal untuk mengukur kinerja organisasi. Apakah sasaran jangka panjang dan sasaran tahunannya sudah terpenuhi atau tidak, dan sebagainya. Kriteria untuk mengevaluasi strategi harus dapat diukur dan mudah dibuktikan. Evaluasi strategi didasarkan pada kriteria kuantitatif maupun kualitatif. Kriteria kuantitatif biasanya digunakan untuk mengevaluasi strategi pada aspek keuangan, misalnya itu ROI, ROE, laba perusahaan, pertumbuhan aset, pangsa pasar, dan sebagainya. Kalau dalam bidang marketing, misalnya yang menjadi alat evaluasi itu adalah berapa keuntungan yang didapat, berapa penjualan yang didapat, dan sebagainya. Oke, ini slide-nya sudah pas sampai 10. Ada yang mau dikonfirmasi?
Ada? Ada. Oke. Kalau nggak ada, baik kita cukupkan dulu sampai di sini perkuliahan kita hari ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke, cukup ya. Kalau ada yang nanya, baik. Kalau gitu saya tutup. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas begini nyaut semua ya.